Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kebanggaan ayah dan bunda yang ada di rumah. Bagaimana nih kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar dengan baik. Nah anak-anak, selama 30 menit ke depan Ibu akan menemani kalian tentunya dalam program yang kalian nantikan setiap paginya. Apalagi kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak cerdas seluruh kota Surabaya, tentunya kelas 4. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu adalah Desi Filavani, kalian bisa memanggil Bu Desi. Ibu mengajar di SDN Ketintang 4 Surabaya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Apa saja materi yang akan kita bahas? Tentunya setelah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sudah siap untuk berdoa? Oke, ambil posisi yang baik, tengadahkan tangan ke atas, tundukkan kepala sejenak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, semoga dengan kita berdoa, ilmu yang Ibu transfer ke kalian bisa tersampaikan dengan baik dan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Nah sebelum kita memulai pembelajaran anak-anak, pastinya kita harus tahu nih tujuan pembelajaran hari ini. Apa sih tujuan kali ini? Yaitu mengenal ciri khas atau keunikan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Selain itu juga mencermati tokoh yang ada dalam teks fiksi. Kita masuk ke dalam pembelajaran yang pertama ya anak-anak. Nah, setiap daerah yang ada di ujung utara sampai ujung selatan di Indonesia, baik itu dari Pulau Rote sampai Pulau W, memiliki banyak sekali ciri khas atau keunikan. Apa sih ciri khas itu? Ciri khas adalah keunikan atau hal-hal khusus. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang keunikan atau ciri khas dari beberapa daerah. Coba perhatikan peta berikut ini. Ini adalah peta Provinsi Jawa Timur. Apakah kalian tahu ciri khas apa saja yang bisa kalian sebutkan tentang kota-kota atau kabupaten yang ada di Jawa Timur? Ya, contohnya ada di Madura. Ada adat istiadat yang menjadi simbol masyarakat Madura, yaitu karapan sapi. Kemudian di kota tetangga kita, kota Gresik, ada nasi kerawunya. Ada juga di kota Tuban, yaitu kelenteng terbesar se-Asia Tenggara. Bahkan di kota Malang dan kota Batu memiliki banyak ikon pariwisata yang menjadi tujuan pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu untuk ciri khas atau keunikan di daerah Jawa Timur. Sekarang kita akan mempelajari ciri khas yang ada di kota kita tercinta ini. Apa saja ya? Tapi sebelumnya Ibu akan menyajikan sebuah lagu yang menjadi simbol atau ikonik arek-arek Surabaya. Apa coba? Ya, rek, ayo rek, kita nyanyikan sama-sama ya anak-anak, harus semangat. Ayo kita juga sama-sama ya, kita nyanyikan juga. Ayo rek, laku-laku nang kunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak,
Sopo ngerti nasib awak lagi muncul, kenal anake sing dodol rujak cingur. Sopo ngerti nasib awak lagi muncul, kenal anake sing dodol rujak cingur. Nah, itu tadi merupakan salah satu ikonik dari arek-arek Surabaya. Lagunya Rek Ayo Rek. Dalam lirik lagu tersebut terdapat ciri khas atau simbol dari kota Surabaya. Apa saja? Coba pada lirik pertama. Rek ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Nah, di situ ada salah satu simbol kota Surabaya. Coba ya kita lihat apakah Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza merupakan salah satu mall terbesar yang ada di kota Surabaya dan menjadi tempat pariwisata atau kunjungan wisatawan asing baik dari dalam luar maupun dalam negeri ya anak-anak. Nah, selain itu di bait terakhir atau di lirik terakhir ada juga simbol dari kota Surabaya. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini ya anak-anak. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dengan Bu Desi, tentunya dalam program yang kalian sayangi, apalagi kalau bukan Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, tadi kalian sudah melihat salah satu ikon dari kota Surabaya yaitu Tunjungan Plaza yang merupakan salah satu mall terbesar yang ada di kota Surabaya. Selain itu, tadi dalam lirik lagu di akhir baris ya, di lagu Rek Ayo Rek ada juga Sopo ngerti nasib awak lagi muncul, kenal anak sing dodol rujak cingur. Nah, apa yuk? Ternyata makanan khas dari kota Surabaya yaitu rujak cingur. Bahkan wali kota terdahulu Ibu Tri Risma hari ini telah menyelenggarakan festival rujak ulek untuk memberikan apresiasi kepada makanan khas kita ini. Nah, kemudian ada juga nih Tugu Pahlawan yang menjadi simbol kekuatan dari arek-arek Surabaya saat melawan. Dan ada juga KBS atau biasa kalian sebut Kebun Binatang Surabaya. Siapa dari kalian yang belum pernah mengunjungi tempat pariwisata ini? Wah, sangat disayangkan sekali ya anak-anak kalau kalian belum mengunjunginya. Karena di dalamnya kalian bisa belajar banyak sekali tentang hewan atau fauna yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di mancanegara. Kemudian ada pecel semanggi. Ini juga merupakan salah satu makanan khas yang ada di kota Surabaya. Yang membedakan pecel-pecel dari daerah lainnya yaitu adalah semangginya. Yang terakhir adalah patung Sura dan Baya. Ini merupakan nama asal mula dari kota Surabaya yaitu patung Sura dan Baya. Setelah kita mempelajari ciri khas atau keunikan dari daerah Surabaya yang barat Indonesia, kita akan belajar keunikan atau ciri khas dari daerah yang ada di timur Indonesia. Ada pulau apa ya kira-kira? Ya, tepat sekali, Pulau Papua. Pulau Papua ini juga merupakan pulau yang sangat memiliki beraneka ragam kebudayaan atau ciri khas unik. Apa saja? Yang pertama ada papeda. Papeda merupakan makanan khas yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Pulau Papua. Ini terbuat dari tepung sagu yang merupakan makanan pokok dari masyarakat Papua. Kemudian ada juga pakaian adatnya atau disebut dengan koteka, terbuat dari jerami yang dirajut. Kemudian bagian mahkotanya ya anak-anak, itu ada simbol burung cendrawasih yang merupakan ikon dari kota Papua dengan keunikan dan warnanya yang khas dari sana. Nah, ada rumah adatnya yang disebut dengan rumah adat Honai.
Rumah adat Honai ini atapnya juga terbuat dari jerami untuk menghindari suhu dingin pada saat malam hari. Kemudian ini tadi yang digunakan untuk mahkota para tetua adat yang ada di Karang Burung. Yang selaku ahli farmasi akan menjelaskan mengenai juga merupakan pulau yang sangat memiliki beraneka ragam kebudayaan atau ciri khas unik. Apa saja? Yang pertama ada papeda. Papeda merupakan makanan khas yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Pulau Papua. Ini terbuat dari tepung sagu yang merupakan makanan pokok dari masyarakat Papua. Kemudian ada juga pakaian adatnya atau disebut dengan koteka, terbuat dari jerami yang dirajut. Kemudian bagian mahkotanya ya anak-anak, itu ada simbol burung cendrawasih yang merupakan ikon dari kota Papua dengan keunikan dan warnanya yang khas dari sana. Nah, ada rumah adatnya yang disebut dengan rumah adat Honai. Rumah adat Honai ini atapnya juga terbuat dari jerami untuk menghindari suhu dingin pada saat malam hari. Kemudian ini tadi yang digunakan untuk mahkota para tetua adat yang ada di Karang Burung. Selain itu ada ciri khas unik juga alat musiknya yang dinamakan dengan tifa. Nah, alat musik ini sama dengan masyarakat Maluku, yang membedakannya adalah bentuknya yang lebih panjang. Kemudian di sini Indonesia juga mempunyai daerah bersalju, tidak hanya di luar negeri anak-anak, tepatnya di pegunungan Wijaya dan di puncak Jaya Wijaya tepatnya. Nah, kalau kalian mungkin besar nanti masuk ke dalam universitas yang ada mapalanya atau pecinta alamnya, kalian bisa mendaki di gunung es ini, tepatnya di Pulau Papua di puncak Jaya Wijaya. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mempelajari tentang ciri khas atau keunikan dari kota Surabaya dan Pulau Papua. Sekarang kita akan belajar tentang tokoh cerita. Tokoh merupakan pelaku atau penyampai pesan dalam sebuah cerita. Setiap tokoh itu memiliki sifat masing-masing. Nah, sifat ini yang disebut dengan penokohan atau watak. Perlu kalian ketahui, tokoh tidak hanya berupa manusia atau seorang manusia. Hewan, bisa tumbuhan, bisa juga benda-benda yang difungsikan seperti manusia, layaknya manusia. Nah, tokoh di sini dibagi menjadi dua, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama sendiri ini tokoh yang selalu muncul dan berpengaruh dalam alur ceritanya. Kemudian tokoh tambahan merupakan tokoh yang hadir untuk mendukung. Sedangkan sifat atau penokohan sendiri juga dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat baik, seperti halnya suka membantu, kemudian rajin, ada juga yang sering menolong orang. Sedangkan antagonis ini kebalikannya, tokoh yang memiliki sifat kurang baik atau tidak baik. Contohnya pemalas, suka memalak, ada juga penjahat. Nah, seperti itu. Setelah ini kita akan Ibu akan menceritakan cerita Cak Adara yang diambil dari buku siswa tema 8 halaman 107 sampai 108. Cerita Cak Adara ini berasal dari Pulau Papua. Coba ya, Bu Desi akan menceritakan. Nah, di sini ada Panglima Wire. Panglima Wire merupakan panglima besar atau dari desa Kramuderu. Memiliki seorang anak bernama Cak Adara. Memiliki ketangkasan dalam ilmu bela diri. Baik itu Panglima Wire melatih Cak Adara yang dimaksudkan nanti untuk menggantikannya. Nah, kemudian Cak Adara ini tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangkas dan memiliki ilmu bela diri dalam berburu.
Panglima Wire meminta Cak Adara untuk membawakan dia binatang hasil buruannya untuk mempraktekkan tentunya ketangkasannya ya. Kita akan melanjutkan lagi anak-anak cerita selanjutnya tentang Cak Adara dengan lebih lengkap lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak baik, kita akan melanjutkan cerita tentang Cak Adara ya. Tadi sudah pada tahap Cak Adara diminta ayahnya, Panglima Wire, untuk mencari hasil buruan. Ya, ini perhatikan layar yang ada di belakang ya. Nah, anak-anak, Cak Adara mematuhi perintah dari Panglima Wire. Dia segera berangkat menuju ke hutan bersama dengan temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Coba perhatikan, di sini Cak Adara sedang melakukan perburuan bersama dengan teman-temannya. Akhirnya tidak lama kemudian Cak Adara menemukan hewan buruannya dan akan kembali pulang. Setelah itu, dalam perjalanan pulang, Cak Adara bersama dengan teman-temannya bertemu dengan anjing pemburu. Nah, anjing pemburu ini merupakan penanda bahwa ada sekelompok orang asing yang akan mencelakai mereka. Akhirnya, Cak Adara bersama dengan teman-temannya membuat rencana agar dia mampu pulang dengan selamat. Cak Adara meminta teman-temannya untuk pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi dalam perjalanannya ternyata mereka sudah bertemu dengan suku Kuala. Suku Kuala ini beradu atau bertarung dengan Cak Adara dan teman-temannya. Akhirnya Cak Adara tidak gentar dan berhasil mengalahkan pasukan dari suku Kuala. Akhirnya mereka pulang dengan selamat dengan membawa hewan buruannya. Nah, pada saat mau pulang, teman-temannya berkata nih, "Kamu hebat Cak Adara. Pantas Panglima Perang Wire memerintahkan kalian." Kemudian Cak Adara menjawabnya, "Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan. Teman-teman, aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desaku." Panglima Wire pun mendengar dan mengetahui bahwa Cak Adara telah berhasil mengalahkan suku Kuala. Dan akhirnya dia meminta Cak Adara untuk menyusun siasat perang dan berjaga-jaga agar suku Kuala kembali menyerang. Saat nanti suku Kuala kembali menyerang, sudah ada siasat perang agar tidak terjadi kekalahan. Nah, siasat perang ini disebut dengan Cak Adara Ura. Nah, sehingga di sini Cak Adara ini memiliki ketangkasan seni bela diri dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui tokoh yang tadi ada dalam cerita, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utamanya ada Cak Adara dan Panglima Wire, sedangkan tokoh tambahannya yaitu suku Kuala dan teman Cak Adara. Sedangkan sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh ini yang bersifat protagonis yaitu Cak Adara dan Panglima Wire. Cak Adara memiliki ketangkasan yang luar biasa dalam hal bela dirinya, sedangkan Panglima Wire memiliki kegagahan dan kepemimpinan yang baik. Sedangkan tokoh antagonisnya atau tidak baiknya yaitu suku Kuala, karena mereka mencegah atau kurang baik terhadap orang yang baru mereka kenal. Nah, apa sih kesimpulan pembelajaran kali ini? Yang pertama, setiap daerah memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing, baik dari Sabang sampai Merauke. Dan bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Yaitu dengan menghargai, saling menghormati, agar kita lebih persatuan dan kesatuan di Indonesia ini menjadi lebih baik. Kemudian
ciri khas daerah dapat berupa makanan, hewan khas, pakaian, monumen atau tempat bersejarah. Seperti hanya tadi di Surabaya, ada apa saja ya? Ada rujak cingur, ada kemudian monumen ini Tugu Pahlawan. Kalau di Jakarta yang sangat terkenal yaitu monumen Monas ya. Kemudian ada juga tempat bersejarah yang lainnya yang ada di kota Bandung, contohnya banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke kalian juga harus mengenalnya. Selain itu, tentang tokoh dan penokohan yang ada dalam cerita fiksi terbagi menjadi dua, tokoh utama dan tokoh tambahan, yaitu tokoh utama selaku pemeran utama atau yang sering dimunculkan dalam sebuah cerita, sedangkan tokoh tambahan sebagai pendukung saja atau biasanya sering disebut sebagai tokoh pembantu atau figuran. Nah, selanjutnya sifat tokoh ini dibagi menjadi dua, tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Coba kalian perhatikan cerita-cerita atau kalian harus memiliki referensi cerita mungkin dari internet atau buku-buku yang sering kalian baca. Di situ pasti banyak sekali ditemukan tokoh-tokoh atau sifat-sifat dari sebuah tokoh. Kalian bisa mengambil sifat baiknya untuk diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan sifat yang kurang baiknya bisa kalian jadikan pelajaran untuk agar kita bisa aware atau kita bisa bijak dengan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, tugas kalian yaitu membaca cerita Sura dan Baya bisa kalian ambil dari berbagai sumber. Nantinya insya Allah juga akan ditampilkan pada link deskripsi. Kalian bisa mendownload pada YouTube ya nanti ya, di link deskripsinya ya, untuk cerita Sura dan Baya. Kalian bisa menjawab nih tentang pertanyaannya, siapa saja tokoh utama dan tokoh tambahan yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian sifat-sifatnya, apakah protagonis atau antagonis. Setelah itu, jenis cerita apa ya kalau menceritakan tentang hewan? Nah, kalian bisa mengumpulkan hasil evaluasi tersebut kepada Bapak Ibu guru kalian. Anak-anak, sudah 30 menit nih Ibu menemani kalian. Ibu harap kalian bisa menerima pembelajaran yang Ibu berikan dengan baik ya. Ibu titip pesan yang pertama, selalu taati protokol kesehatan dengan mematuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dan bersih, kemudian menjaga jarak. Selain itu, Bu Desi juga ingin memberikan apresiasi kepada orang tua kalian yang selalu semangat mendampingi kalian dalam belajar. Terima kasih ya ayah dan bunda yang ada di rumah. Sekian dulu anak-anak, jangan lupa kita harus berdoa ya untuk mengakhiri pembelajaran ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah menyaksikan Bu Desi di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Tentunya dalam program yang selalu kalian nantikan setiap paginya. Apalagi kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku.